Selamat malam buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkatnya kita telah diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Maitriana Budini Lalan, NIM 1930 20 20 40 30. Mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Misnawati MPD. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang paragraf. Nah, kita pasti sudah mempelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan dalam perguruan tinggi kita sudah mempelajari yang namanya paragraf di dalam bahasa Indonesia. Nah, paragraf itu adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, selanjutnya apa sih itu gagasan utama atau gagasan pokok? Nah, gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Nah, gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembang sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur paragraf. Nah, apa sih itu struktur paragraf? Jadi struktur paragraf adalah terdiri atas transisi kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Nah, selanjutnya paragraf atau alinea ialah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, paragraf dapat disebut juga sebagai karangan singkat. Hal ini karena dalam bentuk tersebut penulis dapat menuangkan ide-ide sehingga membentuk suatu topik pembicaraan. Nah, selanjutnya apa sih itu kesatuan atau kohesi? Jadi kesatuan atau kohesi dalam menulis sebuah kalimat adalah sebuah kata yang menyusun kalimat tersebut sama-sama membahas atau menyatakan suatu tema yang sama. Yang selanjutnya kepaduan. Nah, kepaduan atau koherensi. Nah, adalah berkaitan kalimat antar satu dengan yang lainnya sehingga membentuk yang lainnya sehingga membentuk paragraf yang padu dan mempunyai struktur yang saling berhubungan. Kemudian apa sih itu kata transisi? Nah, kata transisi adalah kata yang konjungsi yang menghubungkan antar paragraf. Contohnya, menjadi seorang pemimpin tidak hanya butuh niat dan pengalaman saja, akan tetapi juga butuh kerja keras dan pengorbanan waktu yang tidak sedikit. Menjadi pemimpin tidak berbicara sebaik apa kita, tapi sejauh apa kita bisa. Nah, selanjutnya apa sih itu referensi? Nah, jadi di sini referensi adalah suatu yang dipakai dalam pemerintah informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan rujukan. Nah, referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik, contoh kesaksian, serta objek faktual. Nah, selanjutnya substitusi. Nah, apa sih itu substitusi? Nah, jadi substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Nah, substitusi merupakan hubungan gramatikal yang lebih bersifat dengan hubungan kata-kata dan makna. Nah, substitusi dalam bahasa Indonesia bersifat nominal, verbal, klausa atau campuran seperti seperti itu, sedemikian rupa, begitu, melakukan hal yang sama,
dan yang lain-lain. Nah, contohnya seperti tahun lalu kami mengunjungi Candi Borobudur. Hari ini tepat setahunnya kami kembali melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama dalam teks di atas merupakan bentuk substitusi penggunaan bentuk tersebut. Nah, selanjutnya apa sih itu elipsis? Nah, jadi elipsis adalah penghilangan majas dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ibu ke pasar. Dalam kalimat tersebut sesungguhnya terdapat kata ke ibu atau ibu pergi ke pasar, tapi dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya arti dari sinonim. Menurut saya sinonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya seperti haus sama dengan dahaga. Selanjutnya antonim. Nah, antonim itu adalah suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda. Contoh kuat, lawan katanya lemah. Nah, selanjutnya apa sih itu hiponim? Nah, hiponim adalah suatu kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata atau frasa lain yang lebih umum. Nah, selanjutnya hubungan antar unsur atau antar kata yang menjadi anggota hiponim itu disebut kohiponim. Kemudian apa sih itu kemeroniman? Nah, di sini kemeroniman adalah konsep yang mengacu pada hubungan bagian keseluruhan seperti itu. Nah, selanjutnya repetisi. Repetisi adalah perulangan kata, frasa, dan klausa yang sama dalam suatu kalimat. Contohnya, dia pasti akan datang dan aku yakin dia pasti akan datang ke sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih itu runtutan? Nah, jadi runtutan yaitu seperti runtutan cerita adalah kesinambungan antara cerita pertama menuju cerita kedua. Ya, seperti episode komik-komik atau apa gitu deh. Selanjutnya apa sih itu konsistensi? Nah, konsistensi adalah keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara atau bangsa atau lebih yang berbeda atau bertentangan, seperti itu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan hingga pada saat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.